Ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari sangat erat dengan kata energi. Di sumber energi tersebut, kalau dari tubuh kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi, kemudian dari situ kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan seperti anak-anak lakukan di rumah sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini. Kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, bersepeda, berolahraga, beribadah, semuanya itu adalah hasil dari energi yang ada pada tubuh kita. Sebelumnya tentunya kalian juga ada sebuah sumber energi. Sumber energi yang kita bahas depan adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari, sehingga memunculkan kekuatan, memunculkan tenaga pada tubuh kita ini untuk melaksanakan aktivitas. Berarti apa yang dinamakan sumber energi? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, disebut sebagai sumber energi. Baik anak-anak, jadi contohnya ada pada alat berikut. Kalian tentu punya di rumah, namanya senter. Ya. Alat ini dapat kita gunakan karena mendapatkan sumber energi dari baterai, sehingga alat ini bisa kita gunakan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke bahasan yang selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi adalah proses berubahnya satu energi ke bentuk energi yang lain. Berubahnya satu energi ke bentuk energi yang lain. Itu adalah perubahan bentuk energi. Pada alat ini ada perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi dari apa? Dari energi listrik ke energi gerak. Jadi kalau kita demonstrasikan seperti ini bisa berubah menjadi energi gerak. Seperti itu. Tentunya banyak alat di rumah kalian yang perubahan bentuk energinya sama dengan kipas angin. Jadi bisa kita maknai bahwa perubahan pada alat ini, kipas angin ini adalah perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, Pak Guru punya ini alat yang dinamakan sensor. Coba ketika ini kita gunakan, alat sensor ini kita gunakan, maka akan, nah, kalian bisa melihat. Oke, saya coba lagi, kalian bisa mencermati. Nah, coba kita cek bersama-sama. Sebetulnya apa yang menyebabkan lampu pada sensor ini itu menyala, sehingga kita bisa menggunakan mungkin pada kondisi di ruangan yang gelap atau ketika lampu listrik yang ada di rumah kita padam, kita bisa menggunakan listrik. Itu sebetulnya apa? Ini yang bisa menyalakan lampu pada sensor ini. Oke, tanda ya. Coba cermati. Oh, ternyata ini anak-anak. Ya, ini ada sumber yang dapat menyalakan lampu pada alat senter ini. Ya, kalian pasti tahu ini apa namanya. Namanya adalah ya, baterai. Oke. Kalau tadi alat yang pertama, kipas angin ini mengubah dari listrik ke energi gerak, maka kalau alat yang kedua ini, dia mengubah dari energi baterai apa coba? Energi kimia, kemudian menjadi listrik, karena di dalamnya ini ada sebuah rangkaian listrik sederhana, ada saklarnya, kemudian ada jalurnya,
kemudian ada dudukan baterainya, maka perubahannya adalah tadi yang pertama kimia menjadi listrik, kemudian menjadi cahaya. Itu anak-anak, gitu ya. Oke. Nah, gerak sudah, dan yang lainnya. Tentunya perubahan energi listrik ke energi yang lain itu banyak sekali. Cara mudahnya adalah kita kelompokkan. Ayo coba, kalau perubahan dari energi listrik ke gerak, itu kira-kira apa anak-anak? Di rumah punya mesin cuci, sama perubahan energinya dari listrik ke gerak. Di rumah punya blender, sama perubahannya dari listrik ke gerak. Di rumah punya mixer, bagi yang adonan roti, membuat roti ataupun yang lainnya, sama perubahan energinya adalah dari listrik ke gerak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari listrik ke cahaya, yang ada di sekeliling kita ini, contoh di ruangan kita ini ada lampu, sama dari listrik ke cahaya. Kemudian di kelas kalian, kalau kalian masih ingat, ada LCD proyektor, sama listrik ke panas. Gitu. Baik, selanjutnya listrik ke panas, kebetulan Bapak Guru tidak membawa medianya, tapi saya yakin kalian di rumah memiliki semua, yaitu contohnya ada setrika, ada solder, dan lain-lain. Itulah beraneka macam ragam alat yang memiliki perubahan bentuk energi. Dari energi satu ke energi yang lainnya. Baik anak-anak, perubahan bentuk energi sudah, maka kita akan lanjutkan pada energi alternatif. Anak-anak yang semangat, yang hebat, yang kreatif, energi alternatif itu adalah energi yang digunakan oleh manusia sebagai pengganti energi fosil. Seperti kita ketahui bahwa energi fosil yang kita manfaatkan selama ini, contohnya berasal dari minyak bumi, seperti solar, seperti bensin, seperti aftur, dan lain-lain, itu ketersediaannya terbatas. Jadi, orang sudah mulai beranjak ke energi alternatif. Energi yang digunakan untuk menggantikan energi utama itu tadi, energi yang berasal dari bahan bakar fosil atau minyak bumi itu tadi, untuk gunanya adalah satu, menghemat, supaya ketersediaannya paling tidak cukup untuk rentang waktu yang lebih lama. Energi alternatif itu banyak sekali macamnya. Yang paling utama yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berasal dari matahari. Ya. Ketika pagi hari kita melihat sinarnya begitu cerah, siang hari kemudian terbenam pada sore hari, dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dalam berbagai macam hal. Contohnya, ketika kalian melewati jalan, kemudian berada pada perempatan jalan yang di situ ada lampu lalu lintasnya, sekarang ini sudah mulai berubah menggunakan energi alternatif dari matahari. Di sana tampak di atas lampu lalu lintasnya itu sebuah papan yang di situ digunakan untuk menangkap cahaya matahari, kemudian dimanfaatkan untuk menyalakan lampu-lampu tersebut. Tentunya dengan berbagai macam rangkaian alat yang ada pada komponen alat lampu pengatur lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar ada mobil tenaga surya? Ya, sama, itu adalah pemanfaatan energi alternatif dari matahari. Sama. Jadi dengan menggunakan teknologi, ada semacam sel surya di kendaraan tersebut,
kemudian digunakan sebagai pembangkit untuk menggerakkan mobil tersebut. Kemudian anak-anak, yang selanjutnya, energi alternatif yang bisa kita manfaatkan, bisa kita lihat, bisa kita pelajari adalah air. Oke, sebetulnya dalam sebuah pembangkit listrik tenaga air, sehingga kita memanfaatkan seperti ruangan kita ini, ada lampu yang menyala dan semua peralatan listrik yang kita gunakan ini, ketika merupakan hasil dari sebuah pembangkit listrik tenaga air, maka energi utamanya yang digunakan adalah air. Ya, energi utamanya yang digunakan adalah air. Air yang bergerak kemudian menggerakkan turbin, ya, sebuah alat yang berhubungan langsung dengan air yang mengalir. Terlebih dahulu airnya ditampung dalam sebuah waduk atau bendungan, gitu ya, dalam sebuah waduk atau bendungan, sehingga ada energi potensial yang ada di bendungan tersebut. Energi yang berupa benda yang belum bergerak, gitu ya. Kemudian dikemas demikian rupa, ada sebuah lubang pengeluaran, akhirnya nanti menjadi energi mekanik atau gerak karena airnya mengalir, kemudian mengenai turbin. Nah, turbin inilah nanti yang akan menggerakkan alat yang namanya generator. Ya. Jadi generator inilah nanti yang akan menghasilkan listrik. Seperti yang kita nikmati sekarang ini, namun perjalanannya sangat panjang. Kadang kita tidak menduga bahwa perjalanan listrik yang kita nikmati ini sangat panjang. Dari air yang mengalir dalam sebuah waduk atau bendungan, menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator, maka generator inilah nanti yang akan membangkitkan listrik, sehingga nanti listrik itu akan dikirim dan akan didistribusikan kepada pengguna-pengguna termasuk kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi matahari, yang kedua tadi adalah air. Yang selanjutnya, anak-anakku yang pinter dan kreatif, energi alternatif berupa angin. Angin seperti halnya di beberapa tempat di wilayah kita, ada yang dimanfaatkan sebagai pembangkit juga, pembangkit yang menimbulkan sebuah energi, pembangkit listrik tenaga angin, gitu ya, atau sumbernya berasal dari angin. Kalau yang tadi, yang air sumbernya menggerakkannya dengan air, yang angin ini adalah sumbernya menggerakkannya dengan angin. Sama prinsipnya, jadi ketika ada sebuah kincir angin yang besar, gitu ya, kemudian di situ terkena terpaan angin, maka dia akan bergerak. Kemudian dalam alat dihubungkan sedemikian rupa, sehingga menggerakkan sama alat yang kedua tadi, yang namanya turbin, kemudian menggerakkan generator, sehingga angin pun juga digunakan sebagai energi alternatif yang dapat kita manfaatkan untuk menggantikan energi utama. Yang ketiga adalah angin. Yang keempat, anak-anak, tren belakangan ini ada sumber energi yang dinamakan energi bio. Karena dari kata-katanya bio, maka berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang sering kita jumpai, ayo, siapa yang pernah menonton yang namanya simulasi biogas? Ingat tidak anak-anakku yang kreatif? Biogas itu apa? Biogas adalah energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan. Kita sebut saja sebagai contoh adalah sapi, gitu ya. Sebetulnya pemanfaatan energi alternatif berupa biogas ini sudah banyak dimanfaatkan umumnya oleh para petani yang biasanya memiliki hewan ternak. Di beberapa daerah untuk menanggulangi
banyaknya kotoran dari hewan tersebut, maka akan ada sebuah pengolahan. Pengolahan inilah yang disebut sebagai pengolahan biogas yang nanti akan menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita di rumah. Contohnya, dimanfaatkan untuk menggantikan gas LPG yang selama ini kita pakai di rumah, ya, menggunakan untuk memasak, digunakan untuk memasak, sama nyala apinya juga biru seperti gas yang kita gunakan pada umumnya. Kemudian, alurnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang alur PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, alur sederhana dari biogas adalah kotoran sapi, ya, dicampur dengan air, kemudian ada sebuah sirkulasi ataupun sebuah rancangan alur dari pipa yang kemudian masuk pada sebuah bak penampungan, ya, bak penampungan. Kemudian di situ nanti beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian akan muncullah gas metana. Nah, gas inilah nanti yang akan mengalir melalui pipa-pipa yang didesain, kemudian sampai pada sebuah kompor yang digunakan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, oke, kita dapat 4. Yang pertama tadi matahari, yang kedua tadi air, yang ketiga tadi angin, dan yang keempat bahan bakar bio. Saya ambil contohnya adalah biogas. 4 contoh tersebut merupakan contoh dari energi alternatif yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya adalah untuk menghemat bahan bakar dari fosil, sehingga harapannya bisa kita manfaatkan lebih lama. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian pernah mengisi bahan bakar berupa biosolar, maka itu adalah campuran dari bahan bakar yang terbuat dari tumbuhan, ya, berupa minyak jarak. Tumbuhan kemudian nanti dicampur dengan solar sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahan bakar mesin diesel, mobil, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai energi alternatif. Baik anak-anak, bagaimana sikap kita tentang belajar dari energi ini? Tadi yang pertama pengertiannya, kemudian yang kedua sumbernya, kemudian yang ketiga perubahan bentuk energinya, dan yang keempat adalah energi alternatif. Maka yang kelima ini berupa sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus berhemat energi. Adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan mulai sekarang ini, menghemat energi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas di rumah maupun di sekolah, alat-alat listrik yang sudah selesai kita gunakan, kita matikan atau kita padamkan. Gitu. Salah satu contoh sederhana. Yang kedua, misalkan contoh untuk yang berupa menghemat bahan bakar minyak, kita bisa melakukan aktivitas dengan sambil berolahraga. Contohnya bersepeda ketika kita bepergian dalam jarak yang dekat. Harapannya itu anak-anak, kita bisa mampu menghemat energi yang ada di bumi ini. Karena dengan hemat energi, maka kita nanti akan bisa memanfaatkan dan mewariskan itu kepada anak cucu kita. Oke? Yang terakhir adalah sikap berhemat energi. Maka dalam tema energi ini, kita sudah mempelajari secara keseluruhan. Kalian tentunya masih ingat di tema energi ini ada pada kompetensi dasar 3.5. Di sini kalian harus mampu menerangkan atau memahami tentang apa itu energi, kemudian sumber energi,
kemudian perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Baik anak-anak, dengan pembelajaran tentang energi ini, tentunya kalian bisa memahami, menerapkan, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dekat dengan kita. Contohnya di rumah kita harus berhemat listrik dan seterusnya. Kalian harus bisa menerapkan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Guru untuk anak-anakku yang kreatif. Apa contoh perubahan energi yang ada di sekeliling kalian berupa perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak? Coba, adakah yang bisa menjawab? Kalian bisa menjawab di kolom chat yang ada di channel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di kehidupan kita ini banyak sekali energi alternatif. Karena tadi hanya dicontohkan 4, maka pertanyaan bagi kalian anak-anakku yang pintar dan kreatif, carilah sumber energi alternatif lain yang ada di sekelilingmu, kemudian yang bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik itu untuk aktivitas bermain, aktivitas berolahraga, belajar, ataupun yang lainnya. Kemudian tulislah itu dalam sebuah cerita. Pemanfaatan, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Jadi, coba kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom chat, ataupun kalian bisa membuat tugas itu dalam bentuk laporan. Bisa kalian sampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian ketika kalian nanti bertemu dalam pembelajaran di sekolah. Baik anak-anak, pembelajaran tentang energi cukup kita sampaikan kepada anak pada hari ini. Namun, Pak Guru akan memberikan sebuah penguatan lagi, mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari tadi, dan pesan nanti di akhir pembelajaran ini. Ya, yuk bareng-bareng kita simak. Yang pertama adalah pengertian dari energi. Coba kita ulang lagi. Energi adalah tenaga atau kekuatan untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan. Kita bersepeda, kemudian kita berolahraga, kemudian kita beribadah. Itu semuanya menggunakan hasil dari energi pada tubuh kita. Kalau tidak, maka kita tidak bisa melakukan semua kegiatan tersebut. Itu yang pertama, yaitu pengertiannya. Yang kedua, anak-anakku yang kreatif, yang kedua adalah sumber energi. Tadi udah ada ceritanya. Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya, disebut sebagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, perubahan bentuk energi. Nah, kalau ini anak-anak lebih mudah melihat peralatan-peralatan di rumah kalian masing-masing, kemudian dituliskan. Contoh tadi yang Pak Guru bawa, ada senter, ada kipas angin, ada blender, ada mixer, dan lain-lain. Tuliskan bentuk perubahan energinya sebagai catatan kalian untuk memahami, kemudian diamati langsung pada alatnya sehingga kalian bisa memahami dengan mudah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah energi alternatif. Sama dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memanfaatkan.
gitu ya. Matahari sebagai sumber utama kehidupan kita yang memberikan energinya kepada kita, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di bumi kita ini. Salah satu contohnya adalah matahari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara menghemat energi yang harus kita lakukan dari diri kita, kemudian dari sekarang, sehingga nanti terciptalah budaya untuk menghemat energi di negara kita ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti di kemudian hari. Dan kemudian yang terakhir adalah setelah kita belajar, tentunya harus kita praktekkan berupa sikap dan perbuatan kita dalam menghemat energi. Baik anak-anak, anak-anak semuanya yang kreatif dan hebat, pembelajaran tentang energi saya kira sudah cukup, tapi ingat, pesan dari Bapak Guru dan Ibu Guru, ketika kalian beraktivitas di rumah selama pembelajaran online di masa ini adalah boleh kalian melihat YouTube. Tapi ingat, kalian harus tahu waktu, tidak boleh lupa. Kalian harus mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, kalian harus beribadah, berolahraga, dan pola hidup sehat tentunya harus kalian terus laksanakan. Kemudian yang kedua, juga ketika melihat YouTube dengan menonton bersama-sama, hendaknya Bapak, Ibu, orang tua di rumah untuk mendampingi. Baik, supaya kalian nanti mendapatkan update, maka jangan lupa subscribe Ruang Siar Guru. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap melakukan pola hidup sehat, dan kalian insya Allah menjadi anak yang hebat. Jangan lupa, setelah ini nanti masih ada siaran lagi di Ruang Siar Guru. Jangan dilewatkan, yaitu dari Ibu Munajah. Nanti akan kalian nikmati siaran dari Ruang Siar Guru. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.